Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baiklah. Pertama-tama saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Darlis Sidoka. Saya mahasiswa dari YIN Sultan Amai Gorontalo di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, tepatnya di jurusan Manajemen Pendidikan Islam. Dan saat ini saya menginjaki semester 5. Nah, baiklah, pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai haji sebagai salah satu tugas pada mata kuliah pengembangan bahan ajar yang dibawakan oleh Bapak Ahmad Jainuri, MPDI. Ya baiklah, jadi materi saya itu saya ulangi adalah mengenai haji. Dari segi bahasa, haji berasal dari bahasa Arab, yaitu haja atau berziarah, atau bisa dikatakan mengunjungi sesuatu. Adapun secara istilah, haji adalah sengaja mengunjungi Baitullah ataupun Ka'bah untuk melakukan beberapa amal ibadah dengan syarat-syarat dan waktu yang ditentukan. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa haji adalah salah satu rukun Islam yang patut kita lakukan. Kan tetapi di sini kita dibatasi ataupun seorang berhaji itu dapat melakukan haji apabila dia mampu. Mampu di sini dalam artian dia mampu secara finansial maupun mampu secara fisik. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata ilaiti sabila." Yang artinya mengerjakan haji adalah kewajiban manusia kepada Allah, yaitu bagi orang yang sengaja mengadakan perjalanan ke Baitullah. Quran surah Al-Imran ayat 97. Ya. Untuk melakukan haji ini, ibadah haji ini, seseorang harus melaksanakan syarat-syarat wajib haji. Yang pertama, orang itu harus beragama Islam. Karena orang kafir ataupun orang di luar non-Islam itu dia tidak wajib melakukan ibadah haji. Kemudian yang kedua itu dia berakal sehat. Maksudnya orang yang akalnya kurang sehat itu tidak diwajibkan mengikuti haji sampai ia sembuh, seperti orang yang seperti orang gila, stres dan lain-lain yang memiliki penyakit dalam otaknya. Kemudian yang ketiga itu adalah balik. Jadi orang yang naik haji ini dia harus balik. Jadi bagi anak-anak yang belum balik, dia itu belum diwajibkan untuk melaksanakan ibadah haji. Kemudian yang keempat, ini adalah mampu. Yang sudah saya katakan tadi bahwa dia harus mampu di sini dalam artian dalam segi kesehatan dia mampu, biaya, keamanan. Kemudian yang kelima ini dilaksanakan tepat pada waktunya, yaitu pada waktu haji tersebut. Kemudian yang keenam, bagi perempuan harus disertai suami atau orang lain yang dapat dipercaya agar supaya ketika dia melaksanakan haji ini ada yang bertanggung jawab kepada dirinya. Kemudian yang ketujuh ataupun yang terakhir dari syarat wajib haji adalah ibadah haji wajib hanya sekali seumur hidup. Maksudnya sekali seumur hidup di sini, yaitu haji bagi seorang muslim itu adalah kewajibannya itu hanya sekali. Apabila dia melakukan berulang-ulang kali, maka dia sudah bukan masuk kepada kewajiban, yaitu tinggal dihitung ibadahnya itu sebagai sunnah.
Kemudian rukun haji. Yang kedua ini adalah rukun haji. Jadi rukun haji itu adalah kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan pada saat pelaksanaan haji. Adapun rukun-rukun haji adalah yaitu ihram, wukuf, dan tawaf. Ihram yaitu niat mulai mengerjakan haji atau umrah. Seseorang ketika melakukan ihram harus berniat haji dan berpakaian kain putih yang tidak dijahit. Pakaian pria terdiri atas 2 potong berwarna putih dan tidak boleh memakai celana dalam. Begitupun bagi perempuan, menggunakan pakaian berwarna putih yang menutupi seluruh anggota badan kecuali muka dan telapak tangan. Kemudian yang kedua, wukuf. Wukuf di padang Arafah pada waktu yang ditentukan, yaitu mulai ditergelincirnya matahari atau pada waktu zuhur pada 9 Zulhijjah sampai terbit fajar tanggal 10 Zulhijjah. Dan yang terakhir itu tawaf ataupun keliling Ka'bah. Tawaf ialah berjalan mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Seseorang yang melakukan tawaf boleh berbicara dengan syarat membicarakan hal-hal yang baik sebagaimana sabda Rasulullah SAW dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, tawaf di sekitar Baitullah seperti salat. Hanya saja kalian boleh bicara di dalamnya. Barang siapa yang ingin berbicara hendaklah ia berbicara yang baik. Jadi ketika orang melakukan tawaf, dia bisa berbicara. Akan tetapi dalam tanda kutip yang dibicarakan di sini adalah hal-hal yang baik. Adapun macam-macam tawaf di sini yaitu tawaf ifadah, tawaf kudum, tawaf wada, tawaf tahalul, tawaf najar, dan tawaf sunnah. Kemudian yang berikutnya wajib haji. Jadi wajib haji adalah rangkaian kegiatan yang harus dilakukan dalam ibadah haji sebagai pelengkap rukun haji yang tadi. Apabila seseorang tidak mengerjakan wajib haji ini, ia harus membayar dam atau denda. Dan yang termasuk pada wajib haji ini ada 7. Yang pertama, ihram dari mikat. Ihram dari mikat artinya waktu dan tempat yang telah ditentukan untuk melakukan kegiatan selama mengerjakan ibadah haji. Kemudian yang kedua itu bermalam atau mabit di Musdalifah. Waktu mabit yaitu pada malam Idul Adha, mulai dari terbenamnya matahari tanggal 9 Zulhijjah sampai tengah malam. Pada waktu mabit tersebut, calon jamaah haji hendaknya mengambil batu-batu kecil atau kerikil secukupnya untuk persiapan melontarkan jumroh di Mina. Kegiatan yang ketiga yaitu melontarkan jumrah Aqobah pada hari raya Idul Adha. Melontarkan jumrah Aqobah menggunakan batu kerikil sebanyak 7 kerikil. Jumrah Aqobah merupakan sebuah momentum berupa tugu yang terletak di Mina. Melontarkan jumrah dilakukan setelah calon haji selesai melaksanakan mabit. Kemudian yang keempat yaitu melontarkan 3 jumrah, yaitu jumrah ula, wusta, dan Aqobah. Kemudian yang kelima, bermalam di Mina. Mabit dilaksanakan pada hari Tasyrik, yaitu pada tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Kemudian yang keenam, tawaf wa'da, yaitu tawaf hendak meninggalkan kota Mekah. Kemudian yang ketujuh, menjauhkan diri dari segala larangan atau yang diharamkan. Adapun
hal-hal yang diharamkan dalam berhaji yang tadi saya katakan, yang pada kegiatan yang ketujuh yaitu memakai pakaian yang dijahit dan menutupi kepala bagi laki-laki, menutupi wajah dan telapak tangan bagi perempuan, menggunakan wangi-wangian, mencukur rambut atau bulu-bulu yang lain, memotong kuku, menikah atau menikahkan atau menjadi wali, bersetubuh, berburu atau menebang pohon. Apabila larangan di atas dilanggar, maka terkena dam atau denda, yaitu yang pertama menyembelih binatang, kemudian yang kedua berpuasa kifarat selama 3 hari atau membayar fidyah. Ya, kita beranjak lagi ke sunnah haji. Sunnah haji yaitu yang pertama membaca talbiyah. Adapun bacaan talbiyah ini yaitu labbaika labbaika la Allahumma labbaik labbaika la syarika la laka labbaik innal hamda wa ni'mata laka wal mulka la syarika la, yang artinya, ya Allah, kami penuhi panggilanmu, aku penuhi panggilanmu yang tak ada sekutu bagimu. Sesungguhnya pujian, nikmat dan kekuatan adalah milikmu yang tidak ada sekutu bagimu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Yusuf, dari Malik dari Nafi, dari Abdullah bin Umar dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bacaan talbiyah diucapkan pada saat-saat tertentu seperti naik dan turun dari kendaraan dan sebelum atau sesudah sholat. Kemudian yang kedua berdoa sesudah membaca talbiyah dengan doa berikut, yaitu Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan naru rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah tawakinna ajabannar, yang artinya, ya Allah, sesungguhnya kami memohon keridhaan dan surgamu, kami berlindung kepadamu dari murkamu dan neraka. Wahai Tuhan kami, karuniakan kepada kami kebajikan dunia dan akhirat, dan peliharalah kami dari siksa neraka. Kemudian yang ketiga melaksanakan tawaf kudum. Yang keempat memakai kain putih. Yang kelima membaca zikir sewaktu tawaf. Yang keenam sholat 2 rakaat sesudah tawaf. Yang ketujuh masuk ke dalam Ka'bah. Yang kedelapan ziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun cara melaksanakan haji yaitu terbagi atas 3. Ya, dari segi pelaksanaannya ibadah haji dapat dibagi menjadi 3, yaitu haji ifrat, haji tamattu, dan haji qiran. Adapun haji ifrat yaitu dengan melaksanakan ibadah haji dengan melaksanakan ibadah haji terlebih dahulu secara tersendiri, kemudian melakukan ibadah umrah secara tersendiri pula sesudahnya. Haji tamattu yaitu dengan melaksanakan umrah dahulu secara tersendiri, kemudian mengerjakan haji secara tersendiri pula. Kemudian yang ketiga haji qiran, yaitu dengan mengerjakan haji sekaligus ataupun bersama-sama dengan ibadah umrah, yaitu dengan cara meniatkan dalam ihram untuk haji dan umrah. Ya, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.